Shalom, saudara kasih Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam channel YouTube GKI Kelapa Gading. Saya menyapa Bapak Ibu dan sekalian yang sedang menonton, melihat channel YouTube GKI Kelapa Gading. Biarlah channel YouTube ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Pujian satu ungkapan hati kita. Kita adalah orang-orang yang rindu ingin bersekutu di dalam Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang rindu bersekutu dengan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, berikanlah kami juga hati yang rindu
untuk dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam hidup kami hari demi hari, kami sungguh rindu Tuhan. Kami boleh terus mengikut Tuhan, terus menerus menjadi pengikut Tuhan dalam hidup kami, sehingga orang lain melihat hidup kami ada hidup yang semakin serupa dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam segala pergumulan hidup kami, kiranya kebenaran firman Tuhan boleh terus memperbaharui hidup kami, hati kami, pikiran kami, bahkan tingkah laku kami semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami memohon kiranya Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, untuk boleh senantiasa terus bekerja mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan. Bapak Ibu juga bisa sama-sama membaca bersama dengan saya dari Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sudah menurut saudara, apa perjuangan terpenting dalam hidup saudara sebagai anak Tuhan? Menurut saudara, apa perjuangan terpenting dalam hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan? Sudah ada orang berkata bahwa perjuangan terpenting dalam hidup saudara dan saya adalah kita itu mencari nafkah bagi keluarga kita. Mungkin ada yang berkata bahwa perjuangan terpenting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, perjuangan terpenting kita hidup di dunia ini adalah kita berusaha untuk mengejar karir kita yang setinggi-tingginya. Mungkin ada yang berkata bahwa perjuangan terpenting dalam hidup saudara dan saya di dunia ini adalah kita berusaha untuk sekolah setinggi-tingginya. Saudaraku, jikalau itu yang menjadi perjuangan saudara sampai hari ini, itu nggak salah, saudara. Namun jikalau perjuangan hidup saudara hanya sampai di situ, perjuangan saudara sebagai seorang anak Tuhan hanya sampai mengejar karir yang setinggi-tingginya, hanya sampai mengejar studi sekolah yang setinggi-tingginya, hanya mengejar menafkahi keluarga saja, maka saudara, kita perlu bertanya kembali, apa yang menjadi harapan Tuhan bagi anak-anaknya ketika kita terus hidup dalam dunia ini? Sudah perjuangan terpenting dalam hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan ada bagaimana saudara dan saya berjuang untuk terus bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Perjuangan terpenting saudara dan saya adalah bagaimana saudara dan saya bisa terus hidup semakin serupa dengan Tuhan. Saudaraku, perjuangan kita ketika mengejar karir, mengejar nafkah keluarga, mengejar studi, saudaraku, semua tidak salah. Namun apakah di dalam perjuangan itu, ketika saudara mengejar karir, mengejar jabatan tertentu, mengejar studi, mengejar nafkah keluarga, apakah semuanya itu saudara lakukan dengan hati yang sadar bahwa saya lakukan semuanya itu dengan satu kesadaran bahwa saya mau di dalam karir saya, di dalam usaha saya, dalam jabatan saya, di dalam studi saya yang saya kejar,
saya semakin serupa dengan Tuhan saya. So ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, ketika Tuhan mati bagi saudara dan saya, so Tuhan itu menyelamatkan saudara dan saya bukan ketika saudara sudah menjadi orang yang benar, bukan ketika saudara sudah menjadi orang yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita masih dalam dosa, Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Ketika kita masih seteru Allah, Tuhan sudah mati bagi saudara dan saya. Nah saudaraku, ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan sudah memberikan status yang baru kepada saudara dan saya. Tuhan sudah memperdamaikan kita dari musuhnya, kita dari musuh Allah. Tuhan perdamaikan menjadi anak Allah. Kita yang hidup dalam kegelapan, Tuhan panggil hidup menjadi anak-anak terang. Status yang baru Tuhan berikan pada saudara dan saya. Saudara, kalau sudah perhatikan status yang Tuhan berikan pada saudara dan saya itu, maka kita harus bagaimana hidup kita berjuang dengan status yang kita punya. Kita hidup untuk mencocokkan gaya hidup kita dengan status yang kita miliki itu. Sudah status harus diikuti dan gaya hidup yang sesuai, yang cocok dengan status itu. Nah saudaraku, bagaimana saudaraku kita bisa hidup cocok dengan status yang kita miliki dengan Tuhan yang berikan pada saudara dan saya itu? Saudara, Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mau mengikut aku. Saudara, jelas Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mengikut aku. Kalau sudah perhatikan kata mengikut di dalam kitab Matius pasal 16:24 itu dicatat 2 kali. Ada 2 kata mengikut. Suatu kata yang pertama mengikut itu adalah kita mengikut itu saudaraku setelah Yesus. Yesus berjalan, kita mengikuti dia. Kita melihat dia. Kata yang kedua saudaraku, kita mengikut itu berarti saudaraku Yesus berjalan, kita tidak hanya melihat dia saja, tapi kita juga dikatakan bahwa kita proaktif mengikuti dia. Kata yang pertama saudaraku, kalau kita mengikut, kita melihat dia. Dia di depan saudara dan saya. Dia di depan saudara dan saya. Tapi kata yang kedua saudara, ketika mengikut itu berarti saudaraku kita tidak berhenti. Kita tidak hanya melihat dia, tapi kita mengikuti langkah dia. Kita mengikuti Yesus berarti kita meniru, kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi saudaraku, kata mengikut yang kedua itu bukan pasif, tapi satu tindakan aktif dari saudara dan saya sebagai seorang pengikut Tuhan juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita meniru, kita serupa, kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Nah, saudaraku, Tuhan memanggil saudara dan saya bukan hanya berikan status saudaraku sebagai pengikut, tapi dalam status kita itu kita berusaha serupa dengan dia. Saudara, apa artinya sebuah status? Kalau status itu saudara tidak diikuti dengan gaya hidup yang cocok dengan status itu. Kalau saat ini saudara statusnya sebagai anak Tuhan, permisi tanya, apakah hidup kita sudah cocok dengan status kita itu? Saudara, yang menjadi tujuan kita berjuang adalah semakin serupa dengan Tuhan. Sehingga status itu kita dituntut untuk serupa dengan Tuhan kita yang sudah memberikan status itu kepada saudara dan saya. Saudaraku, semakin lama kita hidup di dunia ini, kita semakin serupa dengan siapa? Semakin lama saudara ke gereja,
Permisi tanya, semakin serupa dengan siapa? Semakin lama saudara melayani Tuhan, permisi tanya, semakin serupa saudara dengan siapa? Semakin saudara hidup, semakin lama saudara hidup sebagai anak Tuhan, kita harus bertanya, saya ini semakin serupa dengan siapa ya? Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan ke gereja, kita beribadah, bahkan kita melayani Tuhan, ternyata kita tidak semakin serupa dengan Tuhan, lalu kita semakin serupa dengan siapa, saudara? So bisa-bisa kita mungkin bukan serupa dengan Tuhan, tapi dan kita semakin serupa dengan setan dan saudara dan saya. Kita tidak semakin serupa dengan Tuhan, tapi kita semakin serupa dengan iblis yang ingin menghancurkan hidup saudara untuk jauh dari Tuhan. Saudara, serupa dengan Tuhan, itulah menjadi perjuangan saudara dan saya. Ketika saudara melayani, kita ingin pelayanan yang kita lakukan itu bukan hanya mengerjakan satu kegiatan, tapi bagaimana dari pelayan itu saya lakukan membawa saya semakin serupa dengan Tuhan. Ketika saya bekerja di kantor, ketika saya mengejar karir saya, bagaimana saya lakukan itu membawa saya semakin serupa dengan Tuhan. Saudaraku, kita seringkali mengakui kita gagal, saudara, itu semakin serupa dengan Tuhan. So mungkin di antara saudara berkata, bagaimana saya bisa serupa dengan Tuhan? Kalau ternyata di dalam hidup saya itu membuat saya tertekan. Kalau hidup saya itu membuat saya banyak menghadapi persoalan. Seringkali ketika masalah itu terjadi pada saudara dan saya, kita bukan semakin serupa dengan Tuhan, tapi kita semakin serupa dengan dunia ini. Apakah saudara ketika saudara difitnah, apa yang saudara lakukan? Saudara mendengarkan ada orang memfitnah saudara, apa yang saudara lakukan? Kalau mungkin saudara secara duniawi, kalau orang memfitnah kita balas fitnah dia, bukan? Kalau orang fitnah kita balas untuk fitnah dia kembali. Berarti saudara, orang yang melakukan fitnah pada saudara, dengan saudara membalas saudara fitnah kepada dia, berarti saudara bukan serupa dengan Tuhan, tapi serupa dengan dia yang saudara tahu sudah fitnah saudara, bukan? Berarti saudara semakin serupa dengan dia, bukan serupa dengan Tuhan. Kita selalu tergoda, saudara, ingin serupa dengan orang lain. Kita selalu tergoda ingin serupa dengan orang lain, terutama kalau orang sudah menyakiti saudara, sudah menyakiti dia. Kalau orang itu merugikan saudara di dalam bisnis, saudara juga merugikan dia. Kalau orang menipu saudara, saudara kita semakin tergoda juga untuk membalas menipu dia. Berarti kita serupa bukan dengan orang lain, bukan serupa dengan Tuhan kita. Saudara, mari tengah-tengah hidup perjuangan yang tidak gampang ini, apapun situasi hidup yang terjadi kepada saudara, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, diperlakukan baik atau tidak baik, kita selalu bertanya kepada Tuhan satu hal. Tuhan,
Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus berbuat Tuhan untuk semakin serupa dengan Tuhan dalam hal yang saya alami itu? Saudara, biarlah kita terus mengevaluasi hidup kita semua. Apakah saya sudah semakin serupa dengan Tuhan? Atau saya didapati oleh orang lain, saudara seiman, kalangan pengusaha, teman-teman kita bisnis, saya semakin serupa dengan siapa? Tapi satu hal yang kita tahu pasti, ketika Tuhan memberikan status anak-anak Tuhan pada saudara dan saya, Tuhan mau kita hidup serupa dengan Tuhan, dengan status yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pengampunan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami berpikir cukup sudah bagi kami berjuang mengejar karir kami, mengejar studi kami, mengejar nafkah keluarga kami, atau mengejar impian-impian kami. Kami hanya berhenti sampai di situ. Kami tidak sadar bahwa sesungguhnya perjuangan yang terpenting dalam hidup kami adalah bagaimana kami mengejar kehidupan yang semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam karir kami, studi kami, usaha jabatan kami. Apakah Tuhan mendapati kami sudah semakin serupa dengan Tuhan? Tuhan, mampukan kami di dalam segala pergumulan hidup kami yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Kami tidak ingin serupa dengan orang lain, tapi kami mau semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, dengar doa kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.